Ya, selamat kembali lagi di channel Rich Project Design. Jadi pada kali ini kita akan mengulas seputar kafe. Kafe ini berada di deretan ruko dengan jumlah lantai. Ada 3 lantai dan untuk ukuran ruko per unit ini masing-masing adalah 5,15 kali 9,5 meter gitu ya. Jadi ini ada beberapa deret ruko yang salah satunya saya ambil sampel untuk kasus desain cafe yang berada pada kafling ruko. Nah, kita bisa lihat gitu ya, untuk secara tampilan atau secara konsep cafe ini mengusung konsep Santorini. Nah, nanti untuk detail Santorini mungkin teman-teman bisa search di Google gitu ya untuk melihat model Santorini itu seperti apa. Yang jelas untuk model Santorini ini adalah identik dengan warna biru standar atau tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan kemudian ada kombinasi warna putih atau warna garis-garis seperti yang ada di dinding ini yang menunjukkan warna klasik gitu kan. Nah, kemudian ketinggian ruko ini sampai paling tinggi pada bagian atap adalah sekitar 10 meteran, yang artinya pada tiap lantai ini setinggi 3 meteran gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa modifikasi terutama pada bagian tampilan ruko bagian depan ini. Ada modifikasi pada bagian ujung atas bangunan yang secara normal rukonya itu terdapat dinding yang flat atau lurus. Nah, ini modifikasi ini adalah dengan penambahan dinding dan modifikasi atau bongkaran sedikit untuk membentuk lengkung seperti yang ada di tampilan ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kemudian untuk dindingnya ini ada tambahan semacam kayu komposit. Kayu komposit seperti ya bisa WPC, bisa conwood, itu yang ada elemen garis-garis ini ya. Kemudian elemen garis ini di frame atau di border dengan list warna biru muda atau biru standar seperti ini. Kemudian secara keseluruhan ini memang ada beberapa elemen warna biru gitu yang menjadikan konsep Santorini ini cukup kuat namun tidak terlalu kontras atau masih dalam batas wajar gitu dalam mengekspresikan tampilan depan bangunan gitu. Oke, kemudian kita masuk ke area bangunan gitu. Masuk ke lantai dasar bangunan karena ini kafe yang dimanfaatkan adalah ruang yang dimanfaatkan adalah lantai dasar atau lantai 1. Secara pertimbangan adalah lantai dasar adalah posisi yang mudah diakses untuk pengunjung, sehingga hal itu menjadi pertimbangan setelah kami diskusi dengan owner. Ini menjadi pertimbangan supaya ada kemudahan akses untuk pengunjung yang mengakses area kafe atau meja kasir dan barnya itu ya. Nah, kemudian di depan ini terdapat tambahan seperti planter box atau kotak tanaman yang difungsikan sebagai adanya elemen tanaman atau penghijauan beserta bunga gitu. Tentunya secara keseluruhan ini akan memberikan kesan kuat konsep Santorininya ini pada keseluruhan bangunan ini. Oke, kemudian masuk di area dalam. Nah, pada area dalam ini akan mendapati area meja konsumen seperti biasa. Ini meja konsumen ini berukuran 60 x 60 cm gitu, yang masing-masing mampu memuat 2 seat, yang artinya nanti semisal ada tambahan kursi itu masih memungkinkan untuk ada di samping gitu ya. Tentunya itu kondisional gitu ya, seperti biasa tergantung pada request konsumen yang datang nanti. Nah, kemudian untuk lantainya ini menggunakan sejenis granit tapi motifnya adalah semen expose gitu. Ini adalah granit polish atau yang cukup mengkilap gitu ya. Nah, kemudian untuk area ini, area yang di bawah tangga dan dekat
tangga, karena kebetulan tangga ini adalah bentuknya letter L gitu, yang ini dimanfaatkan sebagai space untuk meja kasir dan meja baristanya gitu. Jadi di sini terdapat tempat display untuk makanan dan minuman gitu. Kemudian di belakangnya ini terdapat semacam meja yang difungsikan juga untuk wastafel, untuk kitchen sink gitu, untuk cuci-cuci. Kemudian di bagian atas yang seperti pada display ini difungsikan sebagai rak untuk penyimpanan gelas dan juga alat-alat untuk pembuatan kopi dan makanan-makanan gitu. Oke, nah kemudian di sini ini supaya meminimalisir privasi juga gitu, untuk yang semisal owner akan mengakses ke lantai atas supaya tidak terlalu terekspos aktivitasnya, ini dapat dimanfaatkan sebagai papan untuk menu gitu. Nah tentunya ini masih dapat disesuaikan nanti secara tampilan supaya nanti daftar-daftar menu dan harga itu masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah kemudian di sini ada space dinding kosong, ini juga masih bisa dimanfaatkan untuk penempatan logo cafe itu sendiri seperti yang ada di display ini ya, seperti itu. Nah kemudian untuk dekorasi di sini terdapat ada semacam lukisan atau dekorasi dinding dengan frame yang tentunya mengusung konsep Santorini, yang artinya akan selaras juga. Kemudian di atasnya ini terdapat tanaman sintetis yang mampu memberikan kesan natural pada ruangan utama ini. Nah kemudian secara default atau secara existing kondisi ruko, di ruang dalam ini terdapat area yang masih bisa dimanfaatkan. Nah di sini ini adalah ruangan yang berkonsep semi indoor, maksudnya di posisi ruangan ini terdapat di dalam, namun masih terdapat space untuk cahaya matahari dapat mengakses ke ruang dalam gitu, seperti ini. Jadi meskipun ini ada di dalam ruko gitu, artinya tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya di atasnya ini terdapat atap kaca atau atap transparan gitu yang difungsikan sebagai pencahayaan, sehingga di ruang belakang yang tidak terlalu luas ini masih bisa memberikan kesan luas. Dan tentunya di belakang ini karena aspek privasinya cukup kuat, cukup tinggi ketimbang yang belakang ini, maksudnya ketimbang yang depan ini, maka ruangan ini masih bisa menjadi opsi semisal pengunjung menginginkan area dengan privasi yang tinggi namun tetap ada kelegaan pada ruang tersebut. Nah di konsep lantainya ini sendiri menggunakan kombinasi antara lantai kayu sintetis atau kayu komposit gitu seperti yang ada di display, dan juga ada kombinasi lantai yang uniknya di sini adalah lantai dengan konsep seperti pasir pantai, Nah ini nanti tentunya juga bisa ada beberapa pilihan, mau pasir yang asli atau yang sintetis, yang tentunya masing-masing ada pertimbangan biaya, kemudian aspek perawatan seperti itu ya. Kemudian di sini juga masih ada beberapa elemen yang memperkuat konsep Santorini itu sendiri. Yang pertama masih ada space untuk penempatan meja konsumen yang ukurannya 60 kali 60 cm itu tadi. Di sini memuat 2 meja. Kemudian untuk efisiensi ruang ini terdapat kursi dengan letter L, yang satu di area dekat dengan pintu, kemudian yang satu di belakang toilet. Nah kebetulan ini adalah pintu untuk toilet publik gitu ya. Jadi pengunjung nanti yang beraktivitas baik di ruang belakang ataupun ruang yang di depan, untuk akses toiletnya adalah di belakang sini. Nah tentunya
ada modifikasi untuk pintu toilet tersebut dengan warna yang match atau warna yang sesuai dengan konsep Santorini itu sendiri. Nah, tentunya untuk kedepannya ini masih memungkinkan adanya pengembangan baik itu dekorasi ataupun bisa juga pengembangan di lantai atasnya nanti. Karena untuk pembangunan kafe, untuk menjalankan sebuah bisnis kafe pastinya dimulai step by step gitu ya. Kita memanfaatkan ruang yang ada dulu, kemudian next jika sudah mulai rame dan syukur-syukur sudah menghasilkan profit atau omset berlebih, tentunya akan ada pengembangan di lantai atas seperti itu. Oke, demikian ulasan di video kali ini. Jadi kesimpulannya adalah sangat mungkin untuk memodifikasi ruko. Kesimpulannya adalah sangat mungkin untuk memodifikasi ruko yang di sini kan terkesan padat, terkesan mepet dengan ruko yang sebelahnya dan terkesan kecil, dan karena ini lebarnya hanya 5 meter. Ini lebarnya hanya 5 meter, namun kita juga bisa memodifikasi ruangan yang hanya selebar 5 meter itu untuk menjadi ruang yang potensial untuk sebuah bisnis. Nah, salah satunya adalah bisnis coffee shop tersebut dengan penataan layout yang sedemikian rupa. Nah, teman-teman bisa screenshot untuk tampilan interiornya ini yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk teman-teman yang ingin memulai usaha kafe. Jadi tidak perlu susah payah untuk mencari referensi penataan ruang dengan ruang yang kecil, karena ini untuk lebarnya hanya 5 meter. Ini sudah memuat meja konsumen dan juga ada meja kasir dan meja barista gitu. Kemudian di ruang belakang juga masih memungkinkan adanya ruangan, walaupun kecil ini masih bisa tertata dengan baik dan nyaman gitu, hanya dengan dekorasi-dekorasi sederhana namun memberi kesan bagi konsumen atau pengunjung. Nah, kesimpulannya adalah itu, ruang yang kecil pun masih bisa dimanfaatkan gitu, yang tidak menutup kemungkinan nanti untuk kedepannya dapat pula ada pengembangan di lantai atas seperti itu. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Selanjutnya akan ada konten-konten menarik seputar kafe ataupun desain rumah tinggal. Oke, maka dari itu silahkan ikuti terus konten-konten di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih.